Sobat iNews, News Recap kembali hadir bersama saya Sylvia Rahmatina. Kita langsung ke mancanegara, ketegangan terus terjadi selama seminggu terakhir di Iran. Gelombang protes terus memanas, dilaporkan 2.000 orang meninggal dunia dalam demonstrasi besar di Teheran. Aksi unjuk rasa diikuti pembakaran lebih dari 50 rumah ibadah. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi. Trump mendorong mereka yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang pemerintah yang berkuasa di negara itu. Donald Trump juga mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan di tengah protes yang semakin mematikan di seluruh Iran. Namun, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan bantuan, meskipun Gedung Putih telah mengatakan bahwa serangan udara termasuk di antara banyak pilihan. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Sebelumnya Donald Trump telah berulang kali mengancam akan melakukan intervensi militer apabila otoritas Teheran menembak para demonstran. Di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi, Presiden Iran Pezeshkian turun ke jalan memimpin pawai dan berjabat tangan dengan para demonstran selama unjuk rasa tandingan pro pemerintah di ibu kota Teheran. Dalam kesempatan ini, Pezeshkian menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang tengah terpuruk. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuduh Barat sebagai dalang yang menyebabkan kerusuhan di Iran. Diketahui sejak akhir Desember, pemerintah Iran dilanda protes di sejumlah kota yang dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Unjuk rasa anti pemerintah yang mulanya dipicu krisis ekonomi berujung kericuhan dan pembakaran puluhan masjid di sejumlah kawasan Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kobaran api melalap masjid, sementara sejumlah kendaraan hangus berserakan di jalan-jalan dengan asap mengepul di atas ibu kota Teheran pada hari Kamis. Stasiun TV pemerintah Iran menayangkan detik-detik pembakaran Masjid Madafiyeh di Karaj, Teheran Selatan, Iran oleh sekelompok pengunjuk rasa yang terekam CCTV. Massa mencoba memasuki masjid dengan cara mendobrak paksa pintu masjid, sebelum akhirnya memasuki ruangan utama yang diperuntukkan bagi jemaah untuk menunaikan sholat. Massa lalu membakar karpet serta benda-benda lainnya. Masjid Al-Rasul juga tak luput dari sasaran amuk massa. Masjid tersebut ikut dibakar massa. Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan, sepanjang demo pada tanggal 8 hingga 10 Januari yang terjadi di beberapa kota, sedikitnya 53 masjid dibakar di seantero negeri. Selain masjid, sejumlah bangunan pemerintah dan kendaraan juga ikut dibakar. Unjuk rasa yang berujung ricuh juga menyebabkan 100 aparat dan 544 warga sipil tewas dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Pemerintah Iran sendiri terus menindak massa yang melakukan tindakan anarkis. KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa 1 koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan itu terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PT WP oleh Oknum Pegawai Pajak Jakarta Utara.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. 3 diantaranya merupakan pegawai pajak Jakarta Utara. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak pulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Empat, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Sobat iNews, PSSI akhirnya resmi menunjuk John Hartman menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Digaji sekitar 670 juta per bulan, Hartman kini mempunyai tugas berat, mencetak prestasi skuad Garuda lebih gemilang. Informasi ini mengakhiri News Recap minggu ini. Saya Sylvia Rahmatina. Sampai jumpa. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kehadiran Hartman menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. Saat sesi perkenalan santai di Jakarta pagi tadi, pelatih asal Inggris itu bercanda agar publik tidak kaget dengan postur tubuhnya yang terlihat lebih besar di layar televisi. Ia pun mengaku bersemangat memulai hal baru sebagai pelatih Timnas Garuda. Selama menukangi Timnas Garuda, Hartman dipastikan akan tinggal dan menetap di Indonesia. And I want to make sure the players, the fans, they feel something new. So I'll be getting to work immediately. But at the moment, I'm going to enjoy this. Sejumlah pihak menyebut pemilihan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah hal yang tepat jika berkaca pada riwayat Hartman saat melatih Timnas Kanada. John Hartman dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada. Bersama Timnas Putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sedangkan bersama Timnas Putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Wanita 2015. Dari kabar yang beredar, pelatih berusia 50 tahun ini akan mendapat gaji sekitar 670 juta rupiah per bulan saat melatih Timnas Garuda.